Anda pasti akan menikmatinya dan benefitnya hanya Tuhan yang tahu bagaimana minggu ini akan mengubah hidupmu ke depan nanti. 5 kali ibadah menunya munculkan semuanya, itu dia kita sekarang di kebaktian setelah ini, dan sekarang ini ya diumum 3 Tuhan yang mengubah nama kita. Sedikit koreksi, tadi saya ada salah informasi di kebaktian sebelumnya, saya bilang di Haran. Abraham itu transit di sana, nggak masuk Kanaan selama puluhan tahun, ternyata hanya 5 tahun. Ya, sedikit koreksi, saya fair-fairan. Apa yang saya sampaikan semuanya, saya berikan yang terbaik untuk jemaat. Dan dari hasil studi saya, hasil renungan saya, pengenalan saya, firman saya harap Anda memperoleh rema yang akan mengurapimu dan mengubah hidupmu. Saya ajak kita melihat Kejadian pasal 17, Tuhan yang mengganti nama kita adalah judul khotbah yang saya berikan. Ambil catatan, saya jamin Anda akan menerima roti, bukan rempah-rempahnya saja. Di sini adalah cerita tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 1-14, ayat per ayat saya akan bacakan. Berhenti di mana saya akan terangkan. Ayat pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun. Wah, ini kalau di Indonesia, keluarga yang mampu sudah dirayakan besar-besaran nih, bulan 29. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Berhenti dulu di sana sampai ayat kelima, saya jelaskan satu persatu. Mulai ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun. Umur berapa Abraham meninggalkan Haran? Jadi Abraham itu dari Ur Kasdim, kalau Anda tahu ya, itu Timur Tengah, tapi menuju ke Asia. Ur Kasdim itu ke arah timur, yaitu di daerah Irak sana. Jadi Abraham itu dari situ. Jika bakal ras Yahudi itu di tubuh Abraham itu dari sana, tengah, timur, dan dia dapat firman waktu di kampung halaman itu di Kasdim. Pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke negeri baru yang akan kutunjukkan kepadamu. Ur Kasdim. Supaya nggak lupa ya, katakan Ur Kasdim. Baik. Tapi Abraham nggak langsung masuk Kanaan. Sekalipun udah puluhan tahun, 5 tahun saja cukup lambat. Jangankan 5 tahun, jangan pernah tunda untuk mentaati Tuhan, meskipun hanya bulan. Kalau Tuhan sudah berfirman, langsung masuk. Jangan berlambat-lambat. 5 bulan pun waktu berharga loh. Jangankan 5 bulan, 5 minggu pun jangan. 5 hari juga jangan. Kalau bisa 5 menit pun jangan main-main. Karena hidup dalam kesempatan. Jangan berkata minggu depan. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, jangan bilang esok hari. Abraham itu sama papanya, termasuk Lot kemenangannya yang sudah ditinggal mati ayahnya, rame-rame imigrasi, pindah dari daerah Irak sana menuju to the west, ke barat, dan dia transit di Haran sampai ayahnya meninggal dunia. Kenapa nggak masuk Kanaan? Tuhan sudah jelas-jelas bilang, tinggalkan sanak saudaramu, kampung halamanmu, keluargamu, pergilah ke tanah perjanjian, tanah baru yang kusediakan. Ya lambat. Jadi Abraham waktu terima janji ini lagi, dia sudah umur 99, begini kira-kira matematikanya Anda mencatat, ini untuk referensi, ini penting sekali. Umur 75 dia left Haran. Dia meninggalkan Haran, papanya meninggal dunia, Abraham bawa Lot masuk ke Kanaan. Dia masuk ke Kanaan. Pada waktu beliau umur 86 tahun, lahirlah Ismail, baby pertamanya. Abraham merasakan senangnya jadi papa itu pertama kali bukan Ishak, tapi Ismail.
Makanya sekarang kita ngerti betapa susahnya ketika dia harus melepaskan Ismail demi mentaati Tuhan. Kita yang membaca akan kita pro Ishak ya. Tapi bagi Abraham yang adalah ayahnya, dua-dua adalah putranya. Jadi dia melepaskan itu susah. Makanya itu jangan takut. Jangan kita itu kompromi depan, nanti susah juga. Abraham dapat Ismail itu umur 86. Dan firman yang didapatkan di ayat pertama, sekali lagi saya baca, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan berfirman kepadanya. The last recorded word of God, atau firman Tuhan terakhir kali yang Abraham dengar adalah 13 tahun yang lalu. Ya, supaya masih ikut sama saya. Jadi Tuhan itu gak latah. Setiap hari kita dapat firman memang, tapi firman itu makanan buat kita. Tapi jangan harapkan Tuhan selalu memberi kita tuntunan yang audible setiap kali, dan jangan pernah kita itu manja. Apa-apa harus dengar suara Tuhan menurut ekspektasi kita. Firman besar di hidup kita itu datangnya itu from period to period, dari waktu ke waktu. Tapi makanan firman itu setiap hari. Renungan-renungan kita akan karakternya, akan janji-janjinya, melakukan perintahnya itu setiap hari. Tapi ada tuntunan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu dari waktu ke waktu. Karena itu, kalau kita dikasih tuntunan besar sama Roh Kudus, pastikan Anda rajin untuk mentaatinya dan setia pada panggilannya. Kebanyakan orang tidak becus dengan perintah pertama, udah minta lagi tanda. Dan itu yang celaka. Bahkan kesannya memaksa-maksa, Tuhan ayo bicara, kalau bisa gerakan Nabi, kalau Nabi tak mau digerakkan Tuhan, kita yang gerakan Pak. Ada nubuatan apa untuk aku? Kok seneng banget dapat nubuatan? Tahu kan nubuatan itu PR. Nubuatan terakhir yang didapatkan oleh Abraham itu 13 years ago. 13 tahun lalu. Itu pun Abraham setia loh, tiap hari hidup dalam janji. Kita nggak perlu dapat tanda dari heaven, dari surga untuk kita melangkah. Melangkah itu cukup dengan renungan firman yang kita dapatkan, ini pun makanan sehari-hari. Kita nggak perlu dapat nubuatan yang baru, grace atau brand new, agar kita semakin mantap ikut Tuhan. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab yang dekat sama Tuhan pun tidak tiap hari, tiap bulan dengar sesuatu yang audible atau mendapatkan sebuah tanda profet. Karena bagi manusia 13 tahun lama, bagi Tuhan satu hari di surga itu 1000 tahun di bumi. Itu juga baru beberapa detik lalu aku bicara sama kamu belum melakukan yang kamu katakan. Tenanglah, Tuhan tahu akan berbicara. Kalau kita melakukan perintah pertama, pasti kalau selesai keadaan masa dan Tuhan anggap kita wisuda, pasti Tuhan bicara lagi. Gak usah dipaksa tuh, gak usah gerakan nanti. He will speak to you. Waktu dia umur 99, dia dapat penampakan Tuhan. Itu adalah penampakan Yesus yang terjadi di dalam. Tapi sebelum itu umur 99, 13 tahun lalu, Tuhan bicara padanya. Tuhan bicara. Jadi antara Abraham terima janji di Bukastin itu, diharap dia terima janji, sampai dia mendapatkan penggenapan yaitu gendong Ishak, Tuhan, 25 years to its fulfilled. 25 tahun sampai pada you know your God is long term with you. Allah itu jangka panjang dengan kita, meskipun dia menuntut langkah kaki kita. Amsal katakan, manusia bisa memikirkan jalan, manusia punya cita-cita dan juga perencanaan. Tapi Tuhan yang menuntut setiap langkahnya. Tuhan itu ada di short term atau di jangka pendek kita. Tapi Tuhan itu sudah ada di Tuhan bukan hanya di jangka pendek kita, tapi panggilan Tuhan atas hidup kita itu jangka panjang. Makanya anak muda jangan ikut Tuhan untuk masa muda, nanti habis itu waktu kuliah terus tidak melayani Tuhan. Terus jangan berubah. Jangan kasih kesan seolah-olah sama Tuhan itu cuma kontrak. Sama Tuhan tidak bisa kontrak. Sama Tuhan itu tinggal selama-lamanya. Jadi saya sarankan yang muda-mudi belajar dari kakek umur 99. Dia ikut Tuhan sejak hari umur 75, dia tetap ikut Tuhan 25 tahun kemudian.
Andai kata Abraham seperti kita bisa kenal Tuhan waktu 15, dia akan terus jalan dengan Tuhan karena Tuhan akan mempersatukan. Belajarlah dari seorang yang umur 99, waktu dia dapat anak, dia masih hidup sampai 100 sekian ribu tahun. Boleh dikatakan kalau dibandingkan dengan hidup kita, Abraham itu sama dengan seumur hidup kita melayani Tuhan. Sama Tuhan itu jangan berubah. Nanti kalau menikah berubah, nanti kalau sudah diberkati kerjanya berubah, nanti kalau ada masalah berubah. Sama Tuhan itu harus siap berlayar jangka panjang. Jangan jadi orang Kristen kalau nggak niat sama Kristus sampai mati. Setia itu nggak boleh setengah, setia itu sampai meninggal dunia atau sampai Tuhan datang untuk marah. Kalau kita melayani itu, pelayanan itu bukan musiman. Aku mau melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Nanti Bapak Ibu Saudara belajar dari Abraham. Makanya Tuhan melihat dia punya komitmen gitu, Tuhan ganti namanya dari Abraham menjadi Abraham. Ini adalah satu orang yang di-upgrade sama Tuhan, nanti saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya ulang, umur 75 dia diharap. Transit di sana 5 tahun. Mungkin Abraham tunggu sampai papanya nggak ada, baru dia bisa sepenuhnya genapi rencana Allah. Ya sudah, Tuhan ngalah, Tuhan nggak marah. Meskipun menurut saya itu buat waktu, 5 tahun pun itu waktu berharga. Coba 5 tahun itu bisa membuat perubahan. Siapa tahu harusnya Abraham juga dapat Ishak itu umur 100, kalau dia taat lebih. Dan lihat, jangan tunggu 5 tahun buang-buang wasting time di Haran. Mungkinkah dia dapat Ishak umur 95? Kalau bicara tentang penerapan janji kan the earlier the better. Lebih awal, lebih dini kan lebih baik. Berapa banyak orang yang pacarannya ada dalam bahasa Ibrani nggak genap, muter-muter, putus sambung, putus, gonta ganti, lalu habis itu umur 27 dia menikah, atau bahkan umur 30. Harusnya dia bisa menikah umur 25, tapi salah jalan dulu. Ada banyak trauma, jadi nanti ketemu yang asli, dia masih perlu adaptasi. Orang lain sudah bisa gendong cucu umur sekian, dia sama anaknya nanti waktu bawa ke sekolah, cucunya ya. Ini bukan tidak bisa diaplikasikan tentang ada orang yang hidup taat pada firman, tapi tetap hujanan untuk waktu yang lama, tidak ada kutukan. Tapi tidak bisa disangkali ada orang yang muter-muter di padang gurun dulu baru masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak di antara kita kayak gitu, secara finansial juga. Kita tidak mengaplikasikan kebenaran. Kita jadi orang yang pelit sama orang lain, tetapi boros sama diri sendiri. Tidak ngerti konsep memberi. Lalu habis itu bisnis karena hati dikuasai oleh mamon, tidak pernah punya kebiasaan untuk menundukkan diri secara financial. Serakah kanan kiri, jatuh kepada kongsi, jatuh ke investasi yang bodoh, lalu habis itu kongsinya juga tidak benar, tidak punya prinsip belajar. Jatuh. Apakah itu rencana Tuhan? Ya tidak apa-apa, kalau memang sudah jatuh ya bangkit. Tuhan pasti akan sertai, Tuhan pasti akan pulihkan. Tapi ada orang yang harus tetap belum dulu gitu loh, baru belajar sesuatu. Ngapain 5 tahun diharap? Kalau dia bisa potong korting 5 tahun itu kan mungkin dia sudah bisa umur 95. You don't know ya, saya spekulasi. Saya spekulasi matematika bahwa Tuhan sungguh rencanakan dia 100 tahun baru punya anak, mungkin. Lebih hebat itu kalau orang seumur 100 tahun, so pasti nggak bisa punya anak sekaligus 95. Tapi menurut saya, why delay your victory? Why delay your obedience? Kenapa kita harus ulur-ulur kemenangan kita dengan ulur ketaatan kita? Dapat nggak dapat berkat saya mengaku sama Tuhan sekarang. So saya tahu, kalau saya taat lebih dini, lebih baik untukku dan lebih baik untuk orang lain. Dari itu kan matematika umur 99 ini saya menemukan rumus-rumus yang indah tentang hubungan perjanjian. Umur 75 dia meninggalkan Haran. 86 dia dapatkan hasil komprominya, yaitu tidur dengan Hagar, dapat Ismail. Lalu 25 tahun dari sejak dia meninggalkan Haran, masuk ke Kanaan sungguhan, dia baru memperoleh Ishak. Lanjutnya, ketika Abraham berumur 9, bisa nangkap ya ini ya? Semoga bisa ya. Coba kanan kiri ya, nangkap ya. Gak apa-apa ya, saya upgrade cara kita mencerna firman mungkin daripada saya kasih firman yang iya, jadi saya jadi senang kita kita cerna karakter. Saya janji Anda dapat roti, tolong diolah. Kalau dapat remah, tinggal buka mulut. Kalau roti, cerna. Saya berharap Anda bisa
tumbuh dengan protein Yesus. Saya tahu hidup Anda akan berkati. Jujur Bapak, ini Tuhan yang mengubah nama kita. Saya akan tunjukkan gimana Abraham hidup sebagai umat perjanjian. Di mana dia membangun hubungan perjanjian itu dengan Tuhan. Kita lihat ayat 1 sekali lagi, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. 13 tahun lalu sudah berfirman, hari ini berfirman lagi, ini firmannya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Agak beda dengan 13 tahun silam. 13 tahun silam dia diberikan sama Tuhan suatu janji bahwa dia akan menjadi bapak banyak, keturunannya akan menjadi banyak. Tapi kali ini Tuhan memajukan sesuatu yang lebih. Tuhan tidak pernah bicara hal yang sama dua kali, sekalipun intisarinya tidak berbeda. Tapi kalau kita itu hubungannya bertumbuh, firman Tuhan bertambah di hidup kita. Dan kali ini Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. I am. For the first time, pertama kali dia majukan kepada Abraham begini. I am El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai. Mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dia berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. I am El Shaddai. Artinya El Shaddai itu Almighty, Allah yang berkuasa, Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi dirinya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan pada kita tuntutan sebelum Dia memberi kita pewahyuan. God is so fair. Sebelum Tuhan berkata kamu harus hidup tanpa bercela di hadapanku, Tuhan tunjukkan dulu bahwa tidak ada yang mustahil bagi aku. Kita bersadarlah soal aku akan hidup. I am El Shaddai. Baru setelah itu dia tutup. Karena aku El Shaddai hidupmu. Jangan mau beralasan. Hiduplah sepenuhnya. Jangan tunda lagi sebentar. I can make it happen. Aku bisa membuatnya terjadi. Inilah Tuhan yang kita layani. Tuhan yang tidak menuntut jika berhala berbeda. Kita disuruh ini, suruh itu, suruh cari kembang ini, kembang itu, suruh jalan sekian langkah, suruh mencari apa. Tapi dengan janji di belakang, yaitu nanti dapat rezeki lah, dapat keuntungan. Tuhan kasih pewahyuan, dia beri kita keuntungan. Keuntungan kita adalah satu, mengenal Dia. I am in your life. Aku dalam hidupku kurang apa? Kalau aku ada di perahu, kapan perahu mau tenggelam? Bisa makan nanti mos-mosan untuk bisnisnya. Kalau ada Tuhan, ada maksud Allah. Kebagian satu saya jelaskan yang kau cintai, janganlah pekerjaan yang harus Anda emang adalah tujuan mengapa Anda bekerja di sini. Tujuan Allah. Jangan cintai nyawamu. Tapi yang perlu kita eman dan saya kan adalah tujuan aku hidup hari ini. Tuhan berkata aku Allah yang Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan adalah Allah yang selalu memberi revelation dulu, baru setelah itu memberikan kepada kita expectation. Tuhan tidak pernah suruh kita sekolah tanpa kita dibawakan, disertai, tanpa kita disediakan dulu uang sekolah. Tuhan tidak suruh kita perang, lalu habis itu kita dibiarkan pergi tanpa senjata. Kalau dia berkata fight, perlengkapannya sudah ada. Kalau dia berkata hidupku itu sudah anak muda, berarti kita masih bisa. Kalau Tuhan berkata kepada suami istri ampuni, berarti Tuhan sudah meminjamkan pengampunan. Sebagaimana kau diampuni, ampunilah pasangan. Kalau Tuhan berkata memberi, berilah. Seperti janda di Sarfat itu, Elisa minta roti, dan Tuhan sudah sediakan minta. Our God, Tuhan tidak pernah suruh kita ke situ tanpa disediakan terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah suruh kita kemana, tapi tutup jalannya.
Tuhan yang suruh bangsa Israel tinggalkan Mesir, Tuhan belah laut merah. Kalau Allah berkata kepada kita sesuatu yang mustahil, bahkan kita disuruh sesuatu, tapi kalau kita tahu apa yang kita perintah yang kita terima itu sesuatu yang benar, sesuatu yang dari Tuhan, percayalah Dia Yehova Jireh. Ketika Tuhan suruh Petrus bayarkan bea, bayar bait suci, pajak bait Allah untuk dia dan untuk muridnya yaitu Petrus, langsung ikan pertama yang dia kail di dalamnya ada 2 koin perak. 2 koin perak untuk bisa membayar bagi mereka. Tuhan tidak pernah suruh kita lompat ke satu swimming pool atau suatu swimming pool itu apa? Ya, tahu ya. Kalau renang, meskipun kelihatan kosong, kita sampai ke dasar airnya akan dipenuhi. Tuhan kita bukan Allah yang celaka. Dia berkata, aku El Shaddai, aku Allah yang Almighty and Responsible. Lalu dia berkata, hiduplah kita tanpa kecuali. Tuhan suruh Abraham untuk hidup penuh. Ikut Yesus itu tidak boleh cuma ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah. Tuhan berkata sama dia, hiduplah tidak kamu dan tidak bercela. Tidak bercela di sini artinya whole, lengkap, penuh, versi lengkapnya. Ikut Tuhan itu durasi seumur hidup. Tidak boleh ikut Tuhan waktu masa muda. Tidak boleh ikut Tuhan di musim tertentu. Ikut Tuhan itu seperti orang nikah, dalam suka duka, sakit, sehat, kaya miskin, sampai kematian memisahkan. Dalam hal ini mati pun tidak bisa pisah dari kasih Yesus. Ikut Tuhan itu durasi, tapi ikut Tuhan itu juga semua sisi. Tidak bisa kita ikut Tuhan itu seumur hidup, tapi kita simpan sorokan tertentu. Kita masih punya sorokan rahasia. Tuhan boleh otak-atik semua kecuali kehidupan seksualitas saya. Tuhan, aku itu mengikutimu yang disebut dengan hidup tidak bercela itu bukan hidup sempurna. Hidup tidak bercela itu berserah penuh. Engkau boleh atur-atur hidupku kecuali keuanganku. My money is my right. Nah, bisa. Tuhan, kau bisa memiliki segala sesuatu di hidupku kecuali memilih pacar. Itu sorry. Itu katanya. Misalnya. Di sini juga sama. Ada orang-orang mungkin dia serahkan semuanya, tapi hobi jangan campur tangan. Hobiku adalah me time-ku, zona nyamanku. Kau tidak berhak atasnya. Tidak bisa sih, Tuhan itu harus penuh. Bukan durasi seumur hidup, tapi juga dengan segenap hidupnya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, dan tidak akan dengan tidak bercela. Ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 2 ini mungkin dilupakan sama Abraham. Waktu dia terima janji ini, dia berkata, Tuhan, Job 99. Gak apa-apa lah Tuhan. Mungkin yang Tuhan maksudkan itu ya, keturunanku itu keturunan rohani. Tak terkecuali Eliezer. Hambaku itu loh. Untuk mencarikan hambaku. Kan Abraham punya seorang hamba. Nanti kan carikan jodoh Isa kan lewat hambanya namanya Eliezer. Mungkin yang dimaksudkan Tuhan itu keturunan rohani. Mungkin Tuhan sudah lupa lah. Kita itu pandai sekali untuk merohanikan janji harafiahnya Allah. Kadang-kadang kita itu nggak percaya sampai titik di mana kita malu mengakui bahwa yang kita yakini percaya itu tidak terjadi. Jadi kita cari arti lainnya. Mungkin maksudnya Tuhan ini keturunanku sebanyak bintang di langit itu mungkin adalah keturunan rohani. Aku sih gak akan punya anak, aku gak ada potongan. Yang ada cuma Ismail, cuma satu ini. Mana katanya Tuhan ada keturunan yang keluar dari janji? Mana Tuhan namanya akan muncul bangsa-bangsa? Mungkin. No. Tuhan berkata, aku mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Ayat 2 ini penting sekali karena Tuhan mengulangi janji. Tuhan berkata, yang aku maksudkan keturunan jasmani.
And Tuhan sudah mengenalkan Tuhan berkata, no, kalau kamu mikir itu semuanya artinya rohani, tidak. Aku punya arti harafiah, letter, literally. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Bahkan diambil oleh Tuhan di ayat yang ketiga, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Di ayat yang ketiga, Abraham bertobat. Dia sujud ke tanah. Kalau kita menurut Yesus, kita harus submit to His plan. Kita harus tunduk pada rencananya. Ada dua kata dalam bahasa Inggris saya ajak Anda ucapkan. Submitting to God, tunduk pada Tuhan itu bukan hanya submitting to God's will. Yang itu kita ngerti. Tunduk pada kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu jujur atau mencuri? Jujur. Kehendak Allah itu mengampuni atau benci? Mengampuni. Kehendak Tuhan itu hidup kudus atau hidup bercela? Hidup kudus, kita semua tahu. Tapi banyak orang keselio di sini. Abraham sih sudah hidup tidak bercela. Satu langkah lagi mempercayai janji. Allah tantang dia. Bisakah apakah dia sanggup mempercayai Tuhan? Perkara yang mustahil. Bagi Abraham. Bagi Tuhan tidak cukup sampai Abraham itu tunduk pada kehendaknya, yaitu hidup tanpa cacat celah. Abraham sudah jadi hamba Tuhan. Abraham itu sudah sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen hari ini dia versi orang Kristen yang sejati. Tapi Tuhan tidak puas sampai di sana. Karena Abraham tidak bisa menggenapi panggilannya sebagai bapak iman kalau dia cuma jadi orang benar. Dia mempercayai sesuatu yang Tuhan ucapkan 13 tahun lalu, sekarang diulang waktu umur 99. And he must believe, dia harus percaya apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Jadi yang namanya sujudnya Abraham ini bukan sujud satu dimensi. Sujud dimensi pertama adalah sujud kepada kehendak Allah. Submitting to God's will. Sekarang Inggrisnya yang kedua. Next, yang sama penting. Ini yang membuat Abraham jadi bapak iman. Bukan cuma orang benar. Submitting to God's shall. Shall. Tahu ya? Oke, sedikit-sedikit Inggrisnya. Shall itu S-H-A-L-L. Kalau ada orang mati, terus Tuhan berkata, you shall live. Itu not His will. God shall itu fakta ilahi dibandingkan realitas. Sedangkan orang itu mati. Semua orang tahu waktu Yesus berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Semua orang terbahak-bahak. Ada mereka barusan meratapi, nangis-nangis segala. Itu orang-orang desa semuanya udah bengkak-bengkak mata. Tapi Yesus waktu perjalanan, setelah tertahan oleh wanita pendarahan, Yesus berkata, don't worry, anak itu, she shall live. Semua orang berkata, shall live apa? Semua orang jelas-jelas dan mayat. Lazarus sudah 4 hari di kuburan. He shall live. Pelajari sedikit bahasa yang bedanya will dan shall. God's will itu kehendak. Karakternya. God shall. Itu sesuatu yang dia lakukan. Believe that. God's will itu bukan sesuatu yang dia lakukan. Itu sudah karakter. Ini God's will atau bukan? God's shall. Itu adalah tentu dia tunduk hari itu pada Tuhan. Jadi aku bertobat kalau aku merohanikan janji Tuhan. Janji Tuhan yang aku terima itu penggenapannya harusnya fisik. Kamu akan memperoleh keturunan. Dia hampir, bukan hampir, dia sudah tidak bisa percaya lagi. Aku sudah umur 99. Sarah sudah umur berapa? Udah 90-an. Mana bisa punya anak? Sudah menopause lama. Lord, I love you. Gak usah kasih anak aku tetap mencintai, tapi Tuhan yang maksa. No, you don't understand. Kamu gak ngerti. Kamu gak bisa ikut aku kalau kamu cuma terima my will. Tuhan juga yang memaksa. Aku tahu kamu orang baik, aku tahu kamu mencintai aku tahu kau menghadapi aku, kau cintamu terhadap aku itu tanpa syarat. Sekalipun aku gak mau berimu anak, kamu gak akan murtad. Aku tahu. But can you submit to my share? Bisakah kamu tunduk kepada apa yang tidak aku perbuat? You percaya tidak bahwa aku akan melakukan? Do you believe? Aku akan masuk sujud dan berkata, aku menerima dua-dua kehendakmu dan apa yang tidak mau perbuat. Aku percaya akan terjadi. Semua pikiranku tak benar, itu salah. Aku
tidak akan mengorting janji. Kalau Tuhan berkata terjadi begini, saya tidak akan kurangi, cocokkan dengan kondisi dan keadaan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda mengerti sesuatu tentang dimensi percaya. Banyak orang kira dimensi percaya itu orang percaya sama Tuhan, dia lumrah. Saya rasa jemaat itu sudah mulai siap dewasa. Jadi saya tantang Anda untuk mengerti shell-nya Tuhan. Bagaimana? Not only His will, but His shall. Paham ya? Semua ada mengerti ini. Misalnya ada seorang pilot, dia setir, dia salah. Ada satu orang takut tetap, itu anak pilot sendiri. Pada saat akhirnya suatu hari papanya terbangkan pesawatnya, anaknya sebagai passenger. Anak sangat ketakutan, sekalipun dia cinta papanya, dia tahu papanya cinta dia. Papanya pasti tidak suka. Kamu jangan cuma percaya papa mengasihi, kamu juga percaya papa bisa terbangkan pesawatnya dengan aman sampai tujuan. Kamu jangan cuma bilang, oh Tuhan itu baik, God is good. Tapi aku pernah janji kasih kamu anak. Berani tidak kamu percaya? Aku bisa melakukan itu. Papanya akan menganggap itu sangat personal sekali. Papa akan tersinggung kalau saya jadi ayahnya. Misalnya saya setir mobil nih, pergi ke Solo minggu lalu. Anak saya cinta saya, dia tahu saya cinta mati. Tapi sepanjang pesawat, selama perjalanan di mobil, anak saya sampai ketakutan, gemetar, sampai paranoid, sampai pegang-pegang kursi, sampai gigit-gigit. Itu kan saya jadi tersinggung. Kalau itu cinta papa, tapi tidak percaya papa bisa nyetir. Saya rasa percayamu sama papa cacat ya. Tuhan tidak mau dipercaya setengah. Tuhan tidak mau dipercaya hanya rata. You must believe that He can. Begitu kamu tidak. Saya hidup setiap hari dengan keyakinan gereja kita Indonesia. Orang bilang saya gila. Saya hidup setiap hari mengatur segala sesuatu dengan tim yang luar biasa, manajemennya ke arah sana. Doanya everything. Tahun 2020 kita berjumlah 39 gereja. Nah, tahun ini, akhir tahun lalu 250. Saya tidak hanya percaya Tuhan semua saya percaya encounter saya dengan Tuhan suatu hari dan ada petaka 1000 gereja saudara. Aku sudah hidup dalam visi. Tiap hari aku hidup. Tiap hari segala sesuatu yang saya lakukan akan ada rasa. Segala everything. Saya tidak hanya percaya Tuhan baik. Saya percaya. I want to teach you how to faith. Sebelum iman itu mengoyak kamu, dia bukan iman, dia cuma positif. Apa yang Tuhan pernah katakan dalam hidup? Tapi pas pilih, kalau saya ngotot sama Tuhan, takut nanti kalau nggak dapat, terjadinya beda, kecewa. Iman itu nggak berarti kata kecewa. Iman itu tidak ada plan B. Saya nggak takut nanti kalau nggak terjadi gimana. Saya nggak takut. Paling-paling ujungnya kalau sudah berjuang, saya mati juga. Tidak melihat, saya tetap percaya, saya mati satu bulan. Sampai kuburan saya tetap penting. Saya tidak ada untuk mengerti bahwa menjadi bapak iman bagi seorang Abraham itu sesusah itu. Dia umur 99. Tuhan tantang dia. Abraham tidak seperti yang kau pikirkan. Aku membaca pikiran, aku El Shaddai. Kenapa Tuhan terus mengingatkan dia bahwa dia Almighty? Dan Abraham mulai ragu. Abraham tetap cinta Tuhan tetap, tapi dia bimbang apakah yang Tuhan janjikan itu secara harafiah hari ini atau maksud Tuhan lain. Dia berkata, akulah Almighty, aku El Shaddai. Hiduplah dengan tidak jauh. Kamu seperti mati. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan kamu. Kalau kamu akan menjadi sangat kaya. Kita lihat lagi ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari aku inilah perjanjianku dengan kau. Engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lihat ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa perbedaannya. Saya kasih arti nama Abraham dan Abraham bedanya. Abraham itu artinya father of many, bapak banyak orang. Ya. Tapi Abraham artinya father of many,
nations. Sama Tuhan di-upgrade. Bukannya kalau janji yang dari Tuhan itu tak kunjung digenapi, itu biasanya kita kompromi. Kita kompromi dalam pikiran, kita downgrade lah. Maksud Tuhan pasti beginilah. Maksud Tuhan. Tapi sama Tuhan malah di-upgrade. Dulu dia disebut Abram, artinya Bapak banyak. Sekarang dia bisa menjadi Abraham, dan artinya Bapak banyak bangsa. Belum pernah Tuhan berfirman gini sama Abraham. 13 tahun lalu firman-Nya adalah kamu akan menjadi Bapak banyak. Hari ini Tuhan tantang dia lebih, dan Tuhan berfirman sekali lagi, kamu akan menjadi Bapak banyak. Abraham malu. Tuhan sungguhankah? Itu tidak apa-apa loh Tuhan. Bapak sedikit nggak apa-apa. Better sedikit dan nanti Tuhan. Kamu sama aku seperti kayak gitu. Tuhan kayak ngomong seperti itu. Kamu percaya sama aku, percaya kamu. Hidup tak dapat cara jalan. Termasuk iman itu jangan bercacat. Gak apa-apa lah Tuhan. Tuhan janjinya segini, tapi Tuhan kasihnya segitu. Gak apa-apa lah Tuhan, aku terima kamu adanya. Aku sudah bersyukur loh. Itu bukan soal syukur. Aku tahu hatimu gak akan pernah kecewa. Tapi kamu punya masalah dengan ini. Kamu punya masalah percaya surga. Kamu sudah tahu karakterku, aku baik, aku tanggung jawab. Tapi kamu tidak percaya akan berbuat seperti yang bisa. Kamu tidak yakin bahwa aku akan follow through my own words. Kamu ragu kalau aku bisa. Bram, aku anggap ini sesuatu yang sangat personal. Kamu anggap tidak apa? Bagi aku itu cacat celah dalam percaya. Kamu bisa jadi bapak. If I speak to you, I'll be faithful to my word. Kalau aku bicara kepadamu, aku akan setia pada perkataanku. Karena itu, bukannya aku turunkan standarnya, sekarang aku naikkan pertaruhannya. Kamu bukan lagi bapak banyak, kamu bapak banyak bangsa. Tambah kota, bapak satu aja belum punya, sudah satu Ismail, Ishak belum ada. Tambah ditambah. Pernah ada merasa, Anda sudah mau give up? Udahlah. Kalau janji Tuhan dulu saya idealis segitu, sekarang sedikit aja, aku sudah kamu siap. Malah justru kalau ada berdoa, Tuhan tantang Anda, bukan dia percaya itu. Orang tidak punya anak misalnya, Tuhan malah tantang nanti, tidak ada atas-atasnya itu yang kembar. Nanti aku kasih sekalian double porsi. Kalian anak kembar. Ada cerita seperti itu, kesaksian di mana kami doakan. Tidak ada atas-atasnya. Ternyata keluarnya kembar. Dibilang mandul, sekali keluar tidak tanggung, langsung dua. Tapi kami sometimes yang namanya selera humor Tuhan ini tidak bisa kita duga. Tuhan itu kayaknya kita sudah mulai paham putih mau menyerah. Tuhan malah justru kita punya iman, suruh iman kita semakin bertambah. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, dan Abraham dan engkau telah kutetapkan menjadi sebuah bangsa-bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan membuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini tidak pernah terjadi. 13 tahun lalu belum ada kalimat ayat 6. Daripadamu akan berasal raja-raja. Tuhan tidak mau begitu sebelumnya. Tuhan mau. Saya senang sekali. Saat iman dulu lemah, saya kira Tuhan berkata, ya wis lah. Ternyata waktu saya lemah, saya dari Tuhan bukan cuma iman pun dikuatkan, tapi iman pun ditambah. Benar-benar. Pernah Anda berada di titik terburuk? Saya pernah. 2020 khusus. Saya rasa Tuhan, selama aku masih bisa jadi hamba Tuhan aja, saya sudah oke kok dengan apa-apa. Malah Tuhan justru mencegah. Seperti si bungsu yang pulang ke rumah, dia bilang, kalau aku diterima aja, aku sudah berterima kasih. Kasih cincin, kasih juta, kasih sandal pulang, motor wajib. When you think that God will give up with you, waktu kita kira bahwa Tuhan akan menyerah, bukan menyerahkan kita, tapi menyerah bersama kita. Kalau kita kira kalau kita menyerah, Tuhan masih menyerah bersama dengan kita salah. Justru waktu kita di titik bahwa mau menyerah itu, kita datang ke Tuhan. Bukannya Tuhan berkata, ya sudahlah apa adanya ya. Tuhan kasih kita sisa-sisa. Tuhan malah justru menambahkan tantangannya. Luar biasa. Ada banyak cerita dan hari ini Tuhan pun mau membuat cerita itu lagi bersama denganmu. Ketika orang sudah berada di titik putus asa, justru itu kebangkitan besar. Kenapa Yesus tidak bangkit pada Jumat Agung? Misalnya Yesus mati pukul 3 ke bumi kan? Kenapa Yesus tidak bangkit pukul 4?
Kenapa 3 hari untuk dia? Saya tidak tahu tepatnya kenapa, tapi ada satu hikmah. Kadang-kadang dibutuhkan orang sungguh-sungguh merasa sampai titik bahwa mati sungguh baru saya rasa kebangkitan. Kalau Yesus membangkitkan pukul 4, semua orang bisa berkata dia belum mati semua. Dan mati beneran. Lazarus kenapa sampai sudah sudah dibungkus kain kafan, sudah bau busuk lagi 4 hari. Kadang-kadang kita dibutuhkan iman itu baru mengalami kebangkitan terindah ketika dia berada di titik pertama. Saya mau bicara kepada Anda, kalau Anda give up dengan sesuatu, jangan menyerah. Kalau Anda bawa ke Tuhan, bukan hanya Tuhan akan menerima, Tuhan akan menambah iman. Yang percaya saya bukan. Perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Padamu dan pada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yang di seluruh tanah-tanah akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah. Tuhan bicara sama Abraham kali ini. Abraham, aku akan memberikan kepadamu persis yang kujanjikan. Bahkan aku akan memberikan negeri ini yang kau diami sebagai tanah orang asing, menjadikan milikmu selama-lamanya. Janji ini tidak akan digenapi secara rohani saja. Kamu akan melihat penggenapan jasmani atau secara fisik di sertifikat keanggotaan. Tanah orang tanah itu menjadi milikmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, tidak berhenti di situ. Ada lagi dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Masuklah perjanjian saat itu yang dimeteraikan dengan sunat. Saya kadang-kadang mikir kenapa Tuhan mengharuskan hukum sunat di perjanjian lama. Karena janji Tuhan kepada Abraham dari sisi fisik yang Abraham hendak rohanikan. Saya yakin meskipun tidak tertulis mentah-mentah, di dalam benak Abraham dia sudah mulai rohanikan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan keturunan itu bayi orok sungguhan. Tapi Abraham mungkin udah mikir ini mungkin janji ini berlaku secara rohani. Mungkin yang dimaksud Tuhan Eliezer, hambaku itu bukan keturunan kandungku. Mungkin Ismail, dia sudah mulai kompromi. Mungkin bukan dari Sarah. Mungkin aku salah dengar suara Tuhan. Atau mungkin firman Tuhan itu ada arti tersembunyi. Memang aku akan punya anak, tapi dari Hagar. Oh, dia tidak, dari Sarah. Kalau aku ngomong itu fakta. Dan karena itu Tuhan berlakukan yang namanya hukum sunat. Supaya Abraham merasakan sakitnya secara fisik. My promise to you is physical. It's physical. My promise to you is physical. Betul kamu harus bersyukur dalam bisnismu yang jatuh. Betul kamu harus bersyukur dalam segala keadaan dan memuji Tuhan. Kamu tidak boleh mengeluh, tetap harus mencintai Tuhan tanpa syarat. Tapi kalau aku janji kamu akan keluar hutang, itu fisik janji. Kalau berjanji pekerjaanmu akan pulih, itu janji akan digenapi secara jasmani. Bukan secara rohani, tidak apa-apa Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, itu ada porsinya nanti ayat itu berlaku. Tapi kalau ayat yang satunya sekarang berbunyi, bahwa bagiku tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga, pegang itu baik-baik. Kalau Tuhan berkata, bisnis Anda akan bangkit, pekerjaan Anda bangkit, itu akan bangkit juga. Kalau Tuhan berkata, papa Anda atau suami Anda, istri Anda, atau anak Anda akan bertobat, itu sungguhan akan digenapi oleh Tuhan. Jangan kita rohanikan janji yang jelas-jelas itu. Itu membuat Tuhan kayaknya bagus, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau kita begitu. Inilah perjanjian Tuhan, harus kamu pegang. Kamu harus disunat. Abraham merasakan sakitnya sunat itu. Dia tahu, oh God is so serious. Haruslah digerak kulit kata mengekspresi itulah tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang belum berdalam hari haruslah disunat. Dan di setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Saya tambahin beberapa komentar tentang sunat. Secara saintifik, secara medis mungkin ya, atau secara ilmiah,
Sunat apa yang Tuhan perintahkan pada Abraham itu selalu berujung bagus. Tuhan tidak pernah menjerumuskan atau mencelakakan. Hukum sunat diberikan kepada bangsa Israel di zaman Abraham secara saintifik atau secara ilmiah, secara kesehatan. Itu untuk alasan-alasan higienis. Hari ini di Israel adalah salah satu yang namanya cervical atau kanker cervix di antara perempuan-perempuan salah satu terendah di seluruh dunia itu di Israel. Waktu saya baca di itu, saya renungkan kalau Tuhan kasih perintah, sekalipun perintah itu adalah untuk mengajarkan sesuatu, perintah Tuhan itu selalu bagus untuk kita. Zaman dulu bangsa pilihan disunat semua, zaman sekarang tidak ada lagi sunat dalam Kristus. Bukan untuk alasan rohani, tapi sedikit memberikan proof apa yang Tuhan suruh itu selalu berujung bagus. Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita. Kalau Anda lihat low rate of cervical cancer, God is never wrong when He gives you an order untuk Allah memberikan dalam sebuah perintah. Lalu haruslah kerak kulit kata untuk menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku. Ayat 12 anak yang 28 hari harus disunat. Saya membuat sebuah riset bahwa kenapa anak disunat pada hari ke-8 orang Yahudi? Karena hari ke-8 ternyata imun daripada anak kecil atau bayi itu paling tinggi itu adalah hari ke-8. Jadi cepat pulih yang namanya pendarahan semuanya, apalagi zaman dulu belum ada teknologi, masih pakai batu semuanya. Tapi hari itu Tuhan memberi perintah kepada Abraham, anak 28 hari yang harus kamu. Saya baca dari sini, saya bisa melihat karakter Kristus, bukan tentang sunatnya. Saya melihat bahwa Tuhan yang memberi perintah, Tuhan itu bertanggung jawab. Sungguh Dia El Shaddai. When He speaks, waktu Dia bicara, itu selalu punya hati. Waktu Dia beri perintah, itu pasti baik untuk kita. Dan kalau Dia beri janji, itu akan digenapi secara harafiah. Tuhan tidak pernah memberi kita janji, lalu kalau tidak terjadi kita rohanikan artinya. Don't ever make the same mistake. Jangan lakukan kesalahan yang sama yang Abraham hampir lakukan. Untung betul Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus hidup oleh roh, bukan oleh daging. Maka itu di ayat 13 dikatakan orang yang lahir di rumah dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki yang tidak dikerat kulit kakannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia tidak telah mengingkari perjanjian itu. Perjanjian baru, sunat ada hubungannya dengan perkenaan Tuhan. Bukan berarti orang harus disunat dulu secara lahiriah baru dia bisa masuk ke surga. Masuk ke surga tidak ada hubungannya. Masuk ke surga itu hanya karena orang itu menaruh percaya kepada Sang Juru Selamat itu pada Yesus. Tapi dari ayat ini apa yang kita bisa pelajari dalam terang Kristus? Dari kejadian itu kita bisa menemukan sesuatu bahwa Abraham diajari untuk mengerat kulit kakannya. Kalau kamu mau percaya sama Tuhan, tidak boleh kedagingan. Kita tidak boleh mengartikan firman dengan logika kita terpisah dari Roh Kudus. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan kekuatan kita. Dan kamu jangan pernah merohanikan sesuatu yang secara jelas aku janjikan. Kamu jangan pernah mengartikan firman seenak dagingmu sendiri. Keratlah kulit katamu, kalau kamu mau ikut aku dan melihat kebenaran janji, you must believe me wholeheartedly. Hari itu Tuhan beritahu sama Abraham, kamu tidak bisa ikut aku cara dunia. If you want to believe me wholeheartedly. Kalau mau percaya, percayalah sungguh-sungguh. Emang hukum sunat diberikan, tapi sebenarnya Tuhan ajarkan kepada Abraham hari itu percaya. Tahu nggak? Mulai sejak hari itu, Abraham harus ganti semua namanya. Dari Abraham, Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Coba bayangkan lucunya tiap hari. Itu dagingnya kayak diiris-iris malu. Kalau orang mau melihat penerapan janji, dia nggak boleh takut dagingnya disandali. Tiap hari dia masuk kerja, stafnya panggil dia bapak segala bangsa. Tapi dia ketawa di belakang bapak apa? Anaknya cuma satu itu Ismail. Abraham itu diganti namanya sama Tuhan. Itu memalukan. Itu memalukan. Dia hidup tiap hari yakin percaya bahwa Tuhan akan menenapi janji. Every day dia yakin. Cuma percaya di hati, tidak ada yang tahu. Tapi dia ganti nama itu, ganti namanya, dia harus tahu.
Kemana-mana orang kalau panggil dia, kalau tanya sama dia, oh ya kenalan, siapa namanya? Abraham. Bagi kita kan nama itu nama Ibrani, Abraham. Tapi orang yang ngerti kan tahu. Jika ada orang yang bangkrut kok tahu, kemana-mana tidak punya uang, lalu habis namanya Sugiharto. Ngomong aja sudah, namanya siapa? Sugiharto. Tapi aku apapun kecuali Sugi. Misalnya seorang koruptor namanya Budiman. Nggak cocok ya. Abraham kemana-mana memperkenalkan dirinya Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa. Bagi kita Abraham bahasa asing. Tapi bagi orang-orang di sana di Timur Tengah, mereka ngerti maksudnya. Oh, dia perkenalkan diri Bapak segala bangsa. Oh iya, anaknya berapa? Ada. Dagingnya diiris-iris. Kalau kita mau hidup sungguhan, mengerti janji, daging kita kan diiris-iris. Sunat itu cuma tanda, tapi Abraham hidup dalam iman. Saudara tahu nggak? Tuhan itu mengganti nama kita dengan, kalau Tuhan berjanji pada Anda, hiduplah seolah-olah everyday Anda sudah alami janji. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalau Allah sudah berjanji bahwa Tuhan akan menolong, jangan tiap hari isi hidupmu dengan keluhan dan omelan. Berarti Anda belum mengenal. Hiduplah seolah-olah everyday Anda sudah alami janji itu. 3 poin ini catatlah. Tuhan yang mengganti nama kita. 1, mengabdi kepada Tuhan itu seumur hidup dan seluruh hidup. Belajar dari Abraham, 99 tahun usianya, masih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan itu seumur hidup dan seluruh hidup. Tuhan yang mengubah nama kita. Nanti ya, waktu kita mengabdi Tuhan seumur hidup, di usia-usia tertentu akan mengalami terobosan baru. Kita itu akan seperti diberi sama Tuhan julukan-julukan. Kalau kita mengabdi sama Tuhan dengan setia itu, setiap usia hidup kita bertambah. Pekerjaan Tuhan akan bertambah dalam hidup kita. Ada julukan-julukan yang diberikan kepada kita. Abraham mendapat julukan Bapak segala bangsa. Saya percaya Tuhan akan menggenapi rencananya atas kita. 2, ada kemuliaan yang lebih besar di dalam janji yang tertunda. Abraham menunggu lama, kemana-mana malu disebut Abraham. Tapi semakin lama dia menunggu, asal dia tidak give up kepercayaannya, dia tidak menyerahkan pengharapan. Percayalah, yang namanya delayed promise always comes with greater glory. Yang namanya janji yang tertunda itu berakhir kemuliaan yang lebih besar Tuhan. Yang ketiga, hidupilah janji itu setiap hari seolah-olah sudah terjadi. Seperti Abraham, every day bertindak seolah-olah janji itu sudah. Tiap hari akui firman di mulut Anda. Sekali kalau Tuhan janji sama Anda, Anda sembuh. Jangan tiap hari hidup Anda itu seperti memikirkan sakit penyakit saja. Tapi hiduplah di dalam janji Tuhan. Pengakuan iman itu penting sekali. Lord, I am already here. I will live and I will not die. Apakah hidup aku tidak akan dan melihat Tuhan di negeri mana-mana itu. 3 poin ini muncul dari ketiga-tiganya. Bawa pulang ke rumah, lakukan firman Tuhan. Tuhan yang mengganti nama kita. Tuhan yang mengikis daging kita. Tuhan yang mengoreksi cara berpikir kita yang salah tentang janji Tuhan. Dan Tuhan suruh kita tiap hari hidup seolah-olah janji itu digenapi Tuhan hari ini. Dan you live like that, kalau ada bisa hidup seperti itu, janji Tuhan tidak akan pernah ada yang tutup di dalam hidup. God bless you. Mari kita semua. Terima kasih Tuhan.